Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Resatnan. Kali ini gue akan membahas soal banyaknya suara-suara yang menginginkan PSSI ataupun Indonesia keluar dari Asian Football Federation atau AFF. Ya, seperti kita ketahui bahwa PSSI melayangkan surat protes ya, ataupun surat resmi pengajuan, mungkin dalam hal itu mungkin adanya investigasi terkait dengan laga terakhir fase grup A Piala AFF U19 2022 yang mempertemukan Vietnam versus Thailand, yang saat itu digelar di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Waktu itu pertandingan digelar berbarengan dengan laga Timnas U19 Indonesia menghadapi Myanmar ya, yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Nah, dalam laga tersebut memang dalam laga Vietnam versus Thailand berakhir imbang 1-1, sementara Indonesia menang dengan skor 5-1 atas Myanmar. Yang mana kita ketahui bahwa dalam pertandingan tersebut, kalau gue menyaksikan ya, memang pada babak pertama itu kedua tim bermain ngotot lah bisa dibilang gitu, antara Vietnam dan Thailand gitu. Dan hingga akhirnya pada suatu momen Vietnam yang menyerang lebih banyak ya, kalau gue bilang bisa dibilang lebih menguasai jalannya pertandingan, tapi justru kecolongan lebih dulu oleh Thailand, dan kemudian mereka mencoba mengejar ketertinggalan tersebut dan akhirnya mencetak gol balasan hingga akhirnya menjadi 1-1. Dan sekitar 10 menit terakhir lah di situ terjadi drama-drama ya, banyak pemain kram gitu dari Thailand gitu. Kemudian dari Vietnam juga mencoba mendelay permainan, bermain hanya di area pertahanan sendiri gitu, melakukan passing-passing bola di antara pemain mereka di area pertahanan sendiri, dan juga pemain Thailandnya tidak melakukan pressing yang ketat di situ. Nah, di situ dinilai sebagai sebuah indikasi tidak bermain fair play dari kedua tim, yang akhirnya memunculkan banyak bulian ataupun kemarahan dari para netizen, dan juga dari PSSI juga mencoba meminta untuk AFF melakukan investigasi akan hal tersebut gitu. Tapi secara ada kenyataannya, surat dari PSSI masih belum mendapatkan respon gitu dari AFF. Setidaknya kalau berdasarkan posting dari Pak Ketua Umum PSSI 2 hari lalu gitu, ya dia posting berita gitu ya, masih belum dapat respon dari AFF nih, surat dari PSSI gitu, masih belum ada tanggapan gitu. Ya apakah itu memang dinilai AFF fair gitu, ataupun memang sudah ada investigasi yang dilakukan gitu. Hingga akhirnya di situ muncullah berbagai macam komen ya, out AFF, tagar out AFF itu sangat kental sekali di situ. Bahkan Instagramnya AFF juga diserang oleh netizen Indonesia dalam tanda kutip. Nah, ini tentunya ada perlakuan yang berbeda ya antara dari AFF untuk Indonesia dan juga Kamboja. Kamboja sendiri sebelumnya juga melakukan protes yang cukup keras gitu dengan tidak disahkannya gol mereka oleh wasit Indonesia Aprisman Aranda waktu itu di fase grup B. Waktu itu mereka melawan Laos gitu. Ada satu gol mereka yang tidak disahkan oleh wasit, yang memang dalam tayangan ulang itu memang gol lah gitu. Memang itu bisa dibilang human error ya, karena memang bola pantulan jatuh ke gawang itu cukup cepat untuk keluar lagi dari gawang gitu, yang akhirnya dinilai oleh Aprisman Aranda ya, mungkin secara positioning dia juga kurang pas gitu, hingga akhirnya melihat bola tersebut tidak gol. Protes dilayangkan oleh Kamboja mungkin di hari H pertandingan kali ya, langsung dibikin suratnya gitu, dan pada keesokan harinya kalau saya tidak salah ingat, surat tersebut langsung dibalas oleh Sekjen AFF gitu. Ya, ini memunculkan bahwa memang secara positioning Kamboja cukup kuat sekarang, karena seperti kita tahu bahwa Presiden AFF sendiri ya berasal dari Kamboja, itu Mr. Kip Samet gitu. Ya, yang pasti sebenarnya PSSI ataupun Indonesia sendiri punya positioning yang kuat di AFF gitu. Apalagi ada satu wakil kita, yaitu Ibu Ratu Tisa Destria, yang masih menjabat sebagai wakil presiden AFF. Nah, ini yang harus ataupun yang menjadi tanda tanya ya, apakah PSSI sudah komunikasi dengan Ratu Tisa gitu? Apakah untuk memberikan pressure ataupun ya mungkin sekedar memberikan pertanyaan ataupun meminta dari pihak AFF sendiri untuk membalas ataupun merespon dengan cepat gitu, apa yang menjadi permintaan dari PSSI gitu. Ya jawabannya seperti apa kan ya kita lihat saja nanti keputusan dari AFF seperti apa gitu. Yang jelas ya, kalau memang dinilai tidak fair play ya coba dilakukan teguran ataupun investigasi apa keputusan dari AFF. Kalau misalnya memang tidak, kalau dinilainya fair play ataupun biasa saja ya, PSSI juga minta penjelasannya ataupun surat balasan resminya. Tapi sejauh ini masih belum ada respon.
ya secara politis harusnya bisa lebih kuat gitu. Jadi pertanyaan ya, apakah PSSI juga sudah berkomunikasi dengan Ratu Tisa? Itu sih. Karena kan sekarang Ratu Tisa sendiri sudah tidak dalam lingkup PSSI ya gitu, ibaratnya gitu. Nah, lepas dari itu, kalau misalkan berbicara keluar dari AFF gitu, secara historical sendiri sebenarnya Indonesia ini ya perannya sangat penting dalam berdirinya AFF gitu. AFF sendiri berdiri waktu itu di Jakarta pada pertemuan yang dilakukan di Jakarta oleh 6 negara waktu itu, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan juga Thailand. 6 negara ini melakukan pertemuan di Jakarta pada 31 Januari 1984 yang akhirnya meresmikan berdirinya AFF. Nah, 6 negara ini dijadikan ataupun disebut sebagai founder dari Asian Football Federation. Ya, adanya pertemuan itu sendiri dibentuknya AFF juga berdasarkan sebelumnya mereka 6 negara ini sudah melakukan pembicaraan ya ketika ada pertemuan subkontinental yang digelar di Bangkok pada 1982 gitu. Akhirnya ditindaklanjutilah, digelarlah pertemuan lanjutan di Jakarta waktu itu, dan akhirnya ditunjuklah sebagai presiden AFF pertama yaitu Bapak Aji Cardono yang merupakan mantan ketua umum PSSI pada periode tersebut. Pak Cardono sendiri ketua umum PSSI pada periode 1983 sampai 1991 gitu. Yang mana pada periode dia juga kita berhasil meraih 2 medali emas cabur sepak bola di SEA Games gitu, yaitu pada 1987 dan 1991 gitu. Nah, akhirnya sering berjalannya waktu dari 6 pendiri itu mulai tuh bergabung tuh pada tahun 96 ada 4 negara yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam gitu. Itu baru masuk pada 1996. Kemudian Timor Leste pada 2004 dan juga Australia pada 2013 gitu. Nah, hingga akhirnya sekarang member AFF sendiri ada 12 negara ya bersama dengan Australia gitu. Ini menjadi yang terbanyak di antara regional Asia lainnya, yaitu yang sama jumlahnya 12 negara itu Asia Barat gitu. Jadi sama dengan AFF gitu. Selebihnya ya di bawah itu gitu. Yang jelas AFC sendiri melakukan pembagian per regional ini juga tidak terlepas dari geografis Asia yang begitu luas ya. Akhirnya ada pembagian ini. Regional seperti ini. Ini seperti yang dilakukan juga oleh Konfederasi Sepak Bola Afrika gitu. Sementara kalau di CONMEBOL, UEFA, dan di juga CONCACAF dan juga Oceania juga tidak dilakukan dibagi regional seperti ini gitu. Ya biar lebih guyup aja kali ya kalau AFC misalkan membentuk ini gitu, dan memang lebih kompetitif juga gitu dibagi per regional. Jadi ada event-event tersendiri di antar regional itu, misalkan ada Gulf Cup kalau misal di Asia Barat, kemudian di Asia Selatan juga ada gitu, Asia Timur juga ada tersendiri seperti layaknya Piala AFF di Asia Tenggara gitu. Nah, dari situ banyak sekali yang menyuarakan mau kemana sih gitu kita kalau misalkan keluar dari AFF gitu. Ada 2 pilihan sebenarnya ya kalau menurut gue secara geografis gitu. Ya memang kita bisa masuk zona Oceania ataupun zona Asia Timur gitu. Tapi di Oceania sendiri kalau dari nilai kompetitif gue rasa ya akan tidak sekompetitif kalau kita bertanding di AFF gitu ya. Walaupun di sana ada New Zealand ataupun Selandia Baru dan juga Fiji gitu. Yang jelas kalau misalkan ke zona Oceania janganlah gitu kalau gue bilang. Ya, kalau misalkan pindahnya ke Asia Timur ini masih agak mending nih, masih lumayan nih karena lawan-lawannya juga lumayan kuat ya di situ. Ada Jepang, Korea Selatan, Cina, Korea Utara gitu. Ya setidaknya 4 negara itulah yang ibaratnya lumayan menjadi salah satu kekuatan di sepak bola Asia gitu. Yang pastinya kalau dari Federasi Sepak Bola Asia Timur ataupun EAFF ya sebutannya, mereka ada satu ajang yang seperti Piala AFF yaitu EAFF E1 Football Championship gitu. Jadi East Asian Football Federation E1 Football Championship gitu. Yang mana 3 tim sudah pasti otomatis lolos ke putaran final, yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Cina gitu.
Nah, untuk bertemu ataupun bertanding dengan 3 tim ini di putaran final, ada babak yang namanya babak pendahuluan 1 ataupun preliminary 1 dan babak pendahuluan 2 preliminary 2. Dan yang ikut di 2 babak ini ditentukan melalui peringkat FIFA dari masing-masing negara gitu. Pada saat turnamen tersebut berlangsung gitu. Jadi ada penentuan peringkat FIFA ya semacam pot ya, semacam drawing slot gitu. Jadi dibagi ada 2 babak gitu pendahuluan. Nah, jadi di tiap babaknya sang juara ini akan lolos ke babak berikutnya. Jadi preliminary 1 juaranya naik ataupun ikut di preliminary round 2 gitu. Nah, kemudian di putaran kedua, babak pendahuluan kedua, sang juaranya baru bisa masuk ke putaran final. Jadi hanya satu saringan tim saja, satu tim saja yang disaring untuk ikut bertanding melawan 3 tim ini, yaitu Jepang, Korea Selatan, dan juga Cina gitu. Jadi di situ kan bisa dibilang akhirnya tersaring lah gitu. Memang kebanyakan rata-rata yang dari babak pendahuluan ini nggak pernah bisa peringkatnya gitu. Karena kan kalau ketika putaran final mereka pakainya single round robin ya sistemnya. Jadi ketemu semua, saling ketemu 1 kali gitu. Lalu klasemen dibentuklah klasemen gitu. Dan dari perjalanannya memang kebanyakan yang dari babak pendahuluan ya tidak bisa melebihi peringkatnya. Kebanyakan jadi juru kunci lah di putaran final gitu. Dan akhirnya kalau misalkan melihat secara peringkat ya memang kalau kita menghadapi tim seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina di ajang seperti itu ya memang kalau untuk meningkat peringkat bisa gitu. Tapi kalau menang gitu ataupun seri gitu. Tapi kalau kalahan terus kan juga ya tidak poinnya juga kecil gitu. Berbeda dengan di AFF gitu ya, memang secara kompetitif memang lebih merata, lebih seimbang gitu. Nah, memang ada Australia juga gitu, tapi Australia kalau di level senior dia nggak pernah mengirimkan timnya gitu untuk ke Piala AFF gitu. Kalau di level junior iya di U16 dan U19 gitu. Tapi kalau di level senior AFF tidak pernah mengirimkan tim mereka gitu. Jadi ya secara untuk menaikkan peringkat lagi gitu jika melawan Australia ya memang belum bisa tercapai lah. Tapi kita bisa menaikkan peringkat dengan kalau misalkan mengalahkan Vietnam, Thailand, Filipina, ataupun Malaysia yang peringkatnya saat ini berdasarkan peringkat FIFA pada Juni 2022 ya di atas kita sejauh ini gitu. Kita kan ada di peringkat 155 nih sekarang di FIFA gitu. Ya terlepas dari itu, kalian ingin memilih tetap keluar dari AFF atau enggak gitu. Itu tergantung lagi, itu pendapat kalian, silakan disampaikan gitu. Ya kita berharap juga ada titik temu terbaik ya terkait dengan kasus yang kemarin gitu ya, surat PSSI segera direspon dan akhirnya ataupun ujungnya timnas kita bisa berprestasi. Tapi yang terpenting adalah PSSI sekarang adalah harus terus membangun fondasi yang lebih kuat dalam sistem untuk membangun timnas Indonesia yang berprestasi gitu. Karena itu tidak gampang ya untuk membangun sebuah sistem tersebut gitu ya, mulai dari kompetisi yang baik, kemudian tata kelola juga yang baik dalam pengelolaan timnas gitu. Ya infrastruktur yang baik, banyak faktor lah yang harus mendukung hal tersebut gitu. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah sebenarnya memang. Tapi kalau misalkan kompetisinya aja tidak dibenerin gitu, industrinya juga tidak berjalan dengan baik gitu, ya sepak bolanya ribut mulu, ya bagaimana berprestasi gitu, wasitnya juga banyak banget human errornya gitu, ya itulah yang harus segera dibenahi oleh PSSI. Banyak PR-nya gitu untuk membangun fondasi yang lebih kuat. Pembinaan usia dininya juga harus diperhatikan agar berjalan lebih baik gitu. Itu yang terpenting. Oke, mungkin itu dulu pembahasan gue kali ini. Terima kasih semua yang sudah menyaksikan konten kali ini. Sampai jumpa lagi.